Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah hadir di pertemuan kali ini. Perkenalkan nama saya Kamarudin Bopo, saya selaku moderator. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan-rekan saya kelompok 4. Pertama, saya Lisandra Dimuna, ini memang 1423 Saya Musdali Kabupaten Tuna dengan aliran NIM 072. Oke, langsung saja ke bagian yang pertama. Akan dijelaskan saudara-saudara. Pertama itu ada visi dan tema yang dimana beberapa aspeknya seperti visi kawasan, tema keberlanjutan dan strategi penataan. Di mana kawasannya sendiri kami mengambil kawasan yang berbentuk hijau, serta untuk temanya sendiri kita mengusung prinsip ini yang dimana pengembangan kawasan berfokus pada keseimbangan antara area terbangun dan ruang hijau, peningkatan kualitas lingkungan serta efisiensi sumber daya. Itu penerapan temanya yaitu inti konsepnya yaitu dari dalam PSBB dan prinsip yang dimana PSBB ini yaitu Badan Media Transforman, yaitu alat kendali fleksibel untuk mencapai fungsi ruang dan meningkatkan kepadatan bangunan secara vertikal. Kemudian prinsip fungsi ekologis untuk menghemat sumber daya serta memaksimalkan ruang hijau dan mengelola air secara alami. Di sini ada 4 pilar penerapan utama, yaitu pertama ada tata lahan kompak atau reuse, kemudian ada mobilitas hijau, dan ketiga adalah infrastruktur hijau, kemudian 4 ada efisiensi sumber daya mandiri. Baik, selanjutnya ada konsep jawaban fenomena nasional, di mana yang pertama ada perubahan massa dan tata letak. Di sini perubahan massa kawasan dirancang dengan pola linear dan sedimentasi mengikuti koridor sirkulasi utama guna menciptakan keteraturan visual, kemudian kemudahan orientasi dan efisiensi aksesibilitas kawasan. Kemudian area komersial ini ditempatkan pada bagian depan site sebagai zona pabrik dan pusat aktivitas, sedangkan area hunian diletakkan pada bagian yang lebih private untuk menjaga kenyamanan dan kualitas lingkungan tempat tinggal. Penataan masa bangunan juga memperhatikan hubungan antara ruang terbangun dan ruang terhijau sehingga tercipta keseimbangan ekologis dalam kawasan. Selain itu, orientasi bangunan dirancang untuk memaksimalkan pencahayaan alami, sirkulasi udara, dan kenyamanan termal. Sementara keberadaan koridor hijau serta jalur pedestrian yang terhubung antar fungsi kawasan memperkuat konsep walkability dan menciptakan lingkungan yang lebih humanis, aktif, dan berkelanjutan. Kemudian di sini ada untuk konsep activity support, signage, dan utilitas. Integrasi elemen pendukung sistem tenaga dan utilitas merupakan infrastruktur vital yang menjamin fungsional, keamanan, dan identitas visual kawasan. Di sini untuk aktivitas supportnya sebagai magnet aktivitas di mana terdapat fasilitas olahraga serta area retail atau komersial serta furnitur jalan meliputi bangku taman di area peneduh dan tempat sampah terpilah di setiap simpul pedestrian. Kemudian ada signage di mana landmark utamanya merupakan ada itu monumen dengan tulisan Green Park sebagai identitas visual di pintu masuk serta navigasi dengan papan pengarah jalan di area parkir dan zona fasilitas untuk memudahkan pengunjung. Kemudian ada utilitas tapak di mana terdapatnya penerangan, lampu taman LED dan bola pedestrian untuk keamanan malam hari. Kemudian ada drainase ramah lingkungan. Kemudian manajemen sampah di mana penempatan titik kumpul sampah terpusat di perimeter luar taman. Di sini untuk aktivitas supportnya ada ruang terbuka hijau dan taman kawasan yang dirancang sebagai ruang sosial yang dapat digunakan untuk aktivitas, reaksi, bersantai, berkumpul maupun kegiatan komunitas. Ada juga jalur pedestrian yang terhubung antar zona kawasan serta area komersial yang ditempatkan pada bagian depan kawasan yang berfungsi sebagai
menunjang kebutuhan penghuni. Selanjutnya yaitu sirkulasi yang parkir, di mana sistem pencapaian dan alur internalnya yaitu di mana akses jalan samping memanfaatkan jalan utama di sisi samping kawasan sebagai pintu masuk atau keluar untuk memisahkan arus cepat kota dengan sirkulasi lambat tapak. Sirkulasi satu arah one way loop dengan alur kendaraan diarahkan memutari kawasan untuk menghilangkan titik konflik dan mempermudah akses drop off ke area komersial. Sebenarnya untuk pusat kantong parkir yaitu zonasi terpadu, parkir dipusatkan di area strategis guna menjaga inti kawasan Green Park tetap pasti dan bebas dari polusi visual kendaraan. Selanjutnya segregasi dan layout menggunakan pola 90 derajat untuk efisiensi kapasitas mobil serta cluster untuk motor disirkulasi untuk mempercepat akses masuk keluar. Untuk infrastruktur hijau, buffer vegetasi, barisan pohon penentu di sekeliling parameter dan pulau prima untuk mereduksi panas serta menyaring polusi. Selanjutnya untuk pergerakan berpori, yaitu lantai parkir menggunakan material paving block guna memaksimalkan resapan air hujan dan mendukung sistem eco drainage. Untuk ruang terbuka dan pedestrian, menyediakan lapangan basket dan voli yang terintegrasi langsung dengan plaza komunal dan area hijau dengan bentuk rekuar setting kayu di sekitar pohon existing berfungsi sebagai tempat istirahat dengan keterangan visual yang tinggi. Untuk jalur pedestrian dan sistem konektivitas menerus dan akses single, jalur pedestrian dirancang dengan pola melengkung yang intuitif menghubungkan seluruh fasilitas tanpa memotong jalur sirkulasi kendaraan utama. Selanjutnya untuk building home dan kenyamanan menggunakan material kekerasan dan tidak licin serta dilengkapi dengan pintu mandu. Selanjutnya ada elemen landscape dan kenyamanan mikro yaitu shading dan kanopi serta street furniture terintegrasi dengan penataan lampu taman, pedestrian dan tempat duduk publik. Terus selanjutnya itu rancangan visual kawasan makro. Di sini bisa dilihat ada layout plan yang dimana untuk layout plan itu yang putih itu masih bangunan dan yang lain hijau dan lain-lain itu adalah TNH dan perkerasan dan RTH. Terus ini ada side plan bisa dilihat. Mungkin ada tampak depan side, terus ada tampak belakang side, ada tampak samping kiri side, terus ada tampak samping kanan side. Terus di sini ada potongan. Di sini bisa dilihat potongan A dan potongan B. Untuk potongan A di sini bisa dilihat ada SDH itu berada di luar kawasan. Terus ada parkiran itu berada di tengah-tengah kawasan. Terus ada supermarket di depan kawasan dan itu berada di paling depan kawasan. Terus di sini untuk potongan BB bisa dilihat ada RTH dan juga parkiran. Selanjutnya rencana di Tawajon di sini bisa dilihat ada zoning. Mana warna hijau itu ditandai dengan zona ruang terbuka hijau, warna oranye ditandai dengan zona fungsi utama atau house, terus warna merah itu ditandai dengan zona parkiran. Terus untuk warna biru itu ditandai dengan zona fungsi penunjang kayak shopping center, cafe, toko dan supermarket. Terus di sini ada vegetasi yang kami gunakan yaitu ada pohon tadi ya. Di sini sangat direkomendasikan karena memiliki budget yang lebih untuk berteduh. Terus ada pohon tradisi memiliki daya serap CO2 yang sangat tinggi dan bentuk dari seperti payung bergerak. Terus ada pohon payung, pohon lokal yang berkarakter nusantara yang padat. Terus ada pohon cemara itu digunakan pada sepanjang jalan. Terus ada perkerasan yang kami gunakan adalah beton berpori. Material integrasi di jalan sendiri tapi tanpa pasir halus dalam tempatnya. Terus ada grass block, ada grass packers atau blok beton yang didesain berlubang agar rumput bisa tumbuh di tengahnya. Terus ada kerikil terikat resin, kerikil alam yang dapat diikat dengan resin berpori. Terus di sini bisa dilihat ada visualisasi 3 dimensi. Di sini ada 4 perspektif burung, bisa dilihat ada 4.
terus ada visualisasi tiga dimensi di setiap fungsi. Itu bisa dilihat di sini ada plaza, ada food court, ada ruko, shopping center, supermarket, parkiran, playground, greenhouse, dan lain-lain. Oke. Mungkin hanya itu dari kelompok kami yang bisa kami paparkan. Jadi yang kurang kami mohon maaf. Bila itu dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami akan memperlakukan animasi kami. Oke, baik, cuma itu animasi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, sedikit kami jawabnya. Kenapa kami bisa confident bilang bahwa ini adalah sudah menerapkan layanan video juga? Apa yang membuat kawasan ini bisa dikatakan ini BMD? Silakan. Kalau dari saya Pak, kami kan menerapkan saya bisa bilang ini sudah menerapkan teori itu karena sirkulasi kami itu sudah bisa dilalui di berbagai arah, jadi tidak ada kayak ada jalan kayak jalan buntu begitu Pak, jadi dia bisa dilalui di beberapa arah, jadi dia sirkulasi itu bisa di berbagai arah Pak. Selain itu, yang bisa dijawab masih yang lainnya.
kalau untuk itu kan kalau misalnya saya kan jadi agak terpisah dengan materi yang tadi. Cuma kalau untuk di yang pertama bisa dilihat kayak misalnya ada keamanan sama teknologi itu ada fungsinya masing-masing seperti itu tidak saling ada kesinambungan gitu. Bisa. Tidak harus seperti itu, tapi ya dijelaskan lagi menurut Anda seperti apa? Kalau menurut saya karena perencanaan ini dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan berbagai fungsi kawasan dalam satu sistem yang saling mendukung. Seperti dengan adanya house dan area-area penunjang lainnya komersial itu dengan fungsi use. Oke. Untuk dari saya karena kawasan ini merupakan kawasan yang fleksibel untuk mencampur fungsi ruang atau khusus dan memusatkan pada saat pembangunan secara vertikal. Jadi saling berkesinambungan. Oke, sekarang ada bertanya. Bisa saya lihat bagaimana kalian membagi zona-zona ini bagi siapa? Jadi kami dalam satu kawasan itu kami bagi beberapa zona. Jadi setiap masing-masing orang itu kami bagi zona. Untuk zona fungsi utama itu dikerjakan oleh saudari Musdalifah, fungsi utama. Terus untuk fungsi penunjang itu shopping center, cafe ruang, ruko dan supermarket itu saya kerjakan. Terus untuk parkiran itu saudari bisa, terus PH. Sudah ya?